Seorang anak SD hilang terseret arus sungai. Polemik pembelian tanah kafling di Ngotet temui titik terang. Menilik prosedur pindah memilih di KPU Pati. Selamat sore pemirsa, Jateng hari ini edisi Sabtu 13 Januari 2024 kembali hadir menemani Anda. Setelah berita hangat tadi, beragam berita aktual lainnya akan kami hadirkan selama 30 menit ke depan bersama saya Puji Lestari. Berikut Jateng hari ini selengkapnya. Pemirsa, seorang anak SD dikabarkan hanyut usai terseret arus deras sungai di wilayah Monotinggal, Kota Semarang. Pihak keluarga dibantu puluhan personil gabungan SAR mencari keberadaan korban. Dalam proses pencarian, orang tua dan kerabat korban mendatangi sebongkah batu yang diduga terdapat tubuh korban. Namun korban tidak dapat ditemukan lantaran pada batu tersebut terdapat gua dan sulit dijangkau. Peristiwa hanyutnya seorang anak berusia 8 tahun terjadi pada Kamis sore diketahui oleh warga di saat hujan deras mengguyur Kota Semarang. Warga yang mengetahui adanya teriakan minta tolong berusaha mengejar untuk menolong korban. Derasnya aliran sungai Candisari membuat warga kehilangan jejak. Saksi yang pertama melihat anak ini tenggelam adalah beliau Pak Jumadi yang berada di sini TKP-nya. Ketika debit air ini naik, berarti bisa sampai 50 cm. Anak itu dari sana sampai sini minta tolong. Kemudian Pak Jumadi melihat, kemudian dikejarlah sampai ke arah ke sana. Sungai yang masuk sini, masuk gorong-gorong rumah, sampai di musola sudah tidak terlihat. Kemudian di tempat TKP yang saksi 2 tadi kami informasikan bahwasannya ketemui saksi masih melihat. Mendapatkan informasi adanya anak hanyut di aliran sungai, tim SAR Gabungan Semarang langsung melakukan pencarian dengan menyusuri aliran sungai. Kendala kemarin itu kan arus deras, Mas, arus deras, dimungkinkan survivor ini telah tergelincir sejauh sampai Banjir Kanal Timur. Luasnya area, Mas, luasnya area pencarian untuk jadi kendala. Informasi terbaru, korban berhasil ditemukan oleh nelayan di wilayah perairan Pantai Ngebung, Kaliwungu, Kendal sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dari Semarang, Inovan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, seorang pelajar di Brebes tewas tenggelam di Sungai Pemali saat memancing. Proses pencarian tim SAR gabungan dan nelayan akhirnya membuahkan hasil. Korban ditemukan 500 meter dari pertama kali lokasi tenggelam pada Jumat malam. Seorang pelajar SMK Muhammadiyah Bulakamba Brebes, Dwika Aditya Alfarisi, usia 16 tahun, warga desa Pakijangan, Kecamatan Bulakamba, tenggelam di Sungai Pemali, Desa Pesantunan, Kecamatan Wonosari pada Kamis sore kemarin. Proses pencarian dilakukan tim SAR gabungan bersama nelayan Desa Pesantunan di sepanjang aliran sungai hingga muara untuk mencari keberadaan korban tenggelam pada hari Jumat. Dakrut, salah satu nelayan Desa Pesantunan, menyebut sebelum dikabarkan hilang, korban tengah memancing bersama 3 rekan lainnya di atas perahu milik nelayan yang tengah ditambatkan di pinggir Sungai Pemali. Tiba-tiba korban menceburkan diri ke sungai untuk mandi dengan tangan berpegangan pada perahu. Namun saat hendak naik di atas air, korban mengatakan ke teman-temannya jika kakinya ada yang menariknya dari bawah sebelum akhirnya hanyut ke dalam sungai. Pengen arane belum banyu lah, kayak gue. Berendam di air. Iya, belum sempat mandi-mandian. Terus itu anak-anak biasa kan pegangan ini ya, kan katanya nggak bisa berenang. Dia pegang perahu, langsung dia bilang, ada yang narik kayak gitu. Pas ditengok temennya udah nggak ada. Proses pencarian Rabu membuahkan hasil setelah nelayan setempat menemukan korban berada 500 meter dari lokasi tenggelam pada Jumat malam. Sempat terjadi ketegangan saat proses evakuasi jenazah, di mana pihak keluarga korban menolak dilakukan visum di rumah sakit.
Jenazah korban setelah divisum oleh pihak keluarga langsung dibawa ke rumah duka di Desa Pakijangan untuk dimakamkan. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, sengketa jual beli tanah kafling yang melibatkan PT MAP dan seorang pengusaha asal Panti Harjo Rembang berakhir manis. Sejak berseteru di tahun 2023 akhirnya menemui titik temu dan saling menerima satu sama lain. PT MAP selaku pengembang properti akhirnya memenuhi tuntutan dari pengusaha asal Panti Harjo bernama Haryono alias Simon. PT MAP menukarkan tanah kafling yang dipersoalkan oleh Simon dengan tanah kafling lainnya. Tanah tersebut diketahui masih dalam satu lokasi dengan tanah yang dibeli oleh Haryono Simon sebelumnya, yakni di kawasan Ngotet Greenland, Desa Ngotet, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang. Adapun pengganti tanah sebelumnya atau tukar guling sudah dilengkapi dengan sertifikatnya. Itikat baik ini disambut oleh pihak Haryono Simon. Selanjutnya, Abdul Munim selaku kuasa hukum Haryono alias Simon mengatakan awal bulan niat dari pengembang ialah mengembalikan uang dari Haryono Simon sebesar 80 juta rupiah secara utuh dan perjanjian jual beli batal. Rencananya akan diserahkan pada awal tahun 2024 di bulan Januari, namun janji tersebut meleset tak sesuai apa yang dikatakan pengembang, sehingga akhirnya diberikan tukar guling tanah yang lebih luas. Namun pihak Haryono Simon menambah senilai 20 juta dengan perjanjian sertifikat langsung bisa dibawa. Lebih lanjut, Munim menjelaskan pihaknya sudah melihat langsung lokasi tanah dan menuju penawaran pengembang. Dengan begitu, konflik tanah tersebut berakhir. Administrasi yang berhubungan dengan persyaratan peningkatan dari HGB menjadi HM. Jadi terima kasih untuk kedua belah pihak sudah mensepakati dengan penyelesaian tersebut dan dinyatakan tidak ada persoalan di kemudian hari. Terima kasih, Mas. Diinformasikan sebelumnya, polemik tersebut terjadi beberapa bulan lalu di mana pihak pengembang diduga melakukan pelanggaran wan prestasi karena melanggar sesuai perjanjian untuk mengeluarkan sertifikat. Akhirnya Haryono Simon menggandeng kuasa hukum untuk meminta kejelasan, dibatalkan dengan uang kembali atau meminta segera mengeluarkan sertifikat. Alhasil mereka dijanjikan uang oleh pihak pengembang hingga awal Januari 2024. Namun di awal tahun pengembang tak dapat memberikan uang sehingga akhirnya sepakat untuk tukar guling tanah. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh.
Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang, gak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Lingkar Media Group membuka polling Presiden 2024. Caranya, klik link berikut ini. Klik salah satu pilihan Anda, isi data diri lalu klik kirim vote. Polling ini bukan merupakan hasil akhir perolehan suara. Jumlah suara sah mengikuti hasil ketetapan resmi KPU. Ayo buruan berpartisipasi dan dapatkan bingkisan menarik untuk 4 orang yang beruntung. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Jateng hari ini. Pedagang pasar tradisional Blauran di Kota Salatiga mengadu ke Ketua DPR RI Puan Maharani terkait dengan harga kebutuhan pokok yang masih tinggi pasca Natal dan Tahun Baru. Diharapkan tingginya harga kebutuhan pokok akan segera teratasi sebelum bulan Ramadan dan Lebaran. Ketua DPR RI Puan Maharani memantau harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Blauran di Kota Salatiga. Dalam kunjungan kerjanya ini, para pedagang mengeluh harga kebutuhan pokok yang masih tinggi dan lesunya di tingkat penjualan. Pasca libur Natal dan Tahun Baru, harga kebutuhan pokok di pasar masih tinggi. Di antaranya harga bawang putih saat ini mencapai Rp42.000 per kilogram, sebelumnya Rp35.000 per kilo.
Harga bawang merah naik dari Rp25.000 kini menjadi Rp35.000. Hanya cabai yang mengalami penurunan dari Rp50.000 menjadi Rp30.000. Kecap dari bahan kedelai kan naik, terus bahan kedelai naik mempengaruhi dari harga kecap per kilonya itu 1.500, dan mohon tomat itu juga naik dari 1 kilonya 40.000. Kalau harga lainnya itu biasa. Menurut Puan, masih tingginya harga kebutuhan pokok di pasar pasca Natal dan Tahun Baru ini akan terus dipantau dan dikoordinasikan ke kementerian terkait untuk mencari solusi terkait masih tingginya harga kebutuhan. Harga pasca Natal dan Tahun Baru, sehingga harus dicek kembali nanti bulan depan ini menjelang bulan puasa dan Lebaran, jangan sampai kemudian harganya naik tapi justru harus turun. Tadi borong apa aja, Pak? Gula aren, pisang, sama buah-buahan. Dari Salatiga, Agung Nugroho, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, pemilih yang sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap atau DPT dapat mengajukan pindah memilih atau pindah TPS pada pemilu 2024 bila berada di tempat yang tak sesuai dengan alamat KTP elektroniknya. Dan KPU sudah mengaturnya pada Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan sistem informasi data pemilih. Bagaimana prosesnya? Berikut laporan dari Mutia Parasti selengkapnya. Berada jauh dari tempat tinggal bukan berarti kehilangan hak memilih pada pemilu 14 Februari 2024 mendatang. Salah satu caranya adalah dengan mengurus pindah memilih. Bagaimana caranya? Mari ikuti saya. Untuk melakukan proses pindah memilih, pertama calon pemilih mendatangi kantor KPU tujuan. Di kantor KPU, pemilih tersebut akan dicek DPT-nya. Langkah selanjutnya, calon pemilih akan dibuatkan surat permohonan dengan dibubuhi materai. Calon pemilih kemudian menyerahkan berkas tersebut ke petugas untuk diproses. Mobilitas mereka itu sangat tinggi ya. Sangat tinggi itu melihat dari sampai hari ini ya, sampai detik ini ya, mungkin kita bisa akses, bisa melihat bahwa pergerakan atau permintaan progres pindah memilih itu untuk pemilih masuk dari luar ke Pati atau perpindahan antar kecamatan, antar desa itu hari ini mencapai 3.002 untuk pemilih masuk. Dan untuk pemilih keluarnya dari Pati keluar kabupaten lain, keluar kecamatan lain itu di angka 3.099. Ya, lumayan banyak. Ya, mobilitasnya tinggi untuk yang di Pati. Kalau mungkin dari angka ini yang masuk di Kabupaten Pati, Pak, mungkin didominasi dari kategori apa, Pak? Ini gini. Kalau berdasarkan dari data yang kita terima itu karena mereka sudah pindah domisili. Pindah domisili itu adalah mereka-mereka yang pada saat DPT ditetapkan mereka mengurus identitas kependudukan, misalnya yang pindah rumah, pindah apalah itu. Waktu DPT ditetapkan mereka belum punya identitas yang baru, tetapi karena sudah ditetapkan DPT-nya dan data identitas mereka keluar, akhirnya mereka menjadi pemilih DPTB. Setelah berkas dinyatakan lengkap dan diproses oleh petugas, calon pemilih akan mendapatkan surat untuk memilih di TPS yang akan dituju. Dapat diinformasikan prosedur pindah memilih TPS ini dilaksanakan hingga tanggal 15 Januari 2024 untuk yang memiliki halangan, seperti menjalankan tugas di tempat lain pada hari pemungutan suara, tugas belajar menempuh pendidikan tinggi hingga pindah domisili. Namun untuk pemilih yang pindah memilih dengan alasan menjalani rawat inap, menjadi tahanan rutan atau lapas, atau terkena bencana alam bisa mengajukan mulai tanggal 16 Januari hingga 7 Februari 2024.
Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, setelah sempat menunggu lama, akhirnya surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden Pilpres tiba di Blora. Selain itu, juga dibarengi surat suara DPR RI yang jumlahnya sama dengan surat suara Pilpres. Terdapat 719.856 surat suara Pilpres yang diterima KPU Blora. Jumlah surat suara Pilpres ini jumlahnya sama dengan surat suara Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI yang juga datang. Logistik yang diangkut menggunakan truk ini dijaga ketat Satuan Brimob. Ketua KPU Blora Widi Nurintan menjelaskan kebutuhan logistik surat suara sudah terpenuhi. Tinggal menunggu antrian pelipatan surat suara yang tengah dikerjakan 165 orang petugas. Untuk surat suara yang rusak nantinya diidentifikasi dan dikembalikan ke penyedia untuk diganti. Terkait skema pelipatan surat suara, dirinya menjelaskan setiap tingkatan harus antri. Diawali DPR RI, DPRD Provinsi, selanjutnya DPRD Kabupaten, dan selanjutnya surat suara Pilpres dan DPD RI. Pihak KPU Blora juga memastikan logistik aman dari hujan. 19.856, kemudian untuk pembelian Dewan Perwakilan Daerah jumlahnya sama 19.856, terus ditambah untuk pemungutan suara ulang untuk masing-masing pembelian 1.500. Ada juga alat coblos tunanetra masing-masing 1 buat TPS. Pak, tadi ada yang beda Pak ya dalam pengiriman memang dikawal anggota BRIMOB ini memang khusus atau gimana Pak? Memang SOP-nya seperti ini. Box-box yang berisi logistik dibungkus dengan terpal. Penjagaan diperketat seiring mendekati waktu hari pencoblosan. Dari Blora, Eko Agung Suryanto, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, proses sortir dan pelipatan surat suara di Gerobokan dihibur dengan lantunan musik. Pihak KPU sengaja memberikan hiburan ini untuk menghilangkan kepenatan saat petugas melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara. Suasana berbeda dilakukan KPU Gerobokan di Gedung Serbaguna Dewi Sri Purbodadi untuk menghilangkan kepenatan dan rasa jenuh petugas saat melakukan proses sortir dan pelipatan surat suara. KPU Gerobokan menggunakan pengeras suara untuk melantunkan musik di dalam gedung. Saat ini proses sortir dan pelipatan surat suara masih berlangsung untuk pelipatan surat suara DPRD Provinsi. Sementara untuk proses sortir dan pelipatan surat suara DPR RI sudah selesai. Kemudian pengap, mereka juga sangat gerah sekali. Nah, ini butuh hiburan ya, sehingga ketika ada musik sebagai hiburan teman-teman pekerja sortir. Direncanakan selesai kapan ini Pak? Waktunya sekitar 10 harian semua bisa selesai. Hingga hari kelima proses sortir dan pelipatan surat suara terdapat sebanyak 1.792 surat suara yang rusak. Kerusakan terdiri dari surat suara robek, berlubang, tinta tercecer, dan potongan surat suara tidak rapi. Surat suara yang rusak akan dikembalikan lagi kepada pihak penyedia jasa untuk diganti. Dari Gerobokan, Eko Agung Suryanto, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, ulama sekaligus budayawan Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri atau lebih sering dipanggil dengan Gus Mus memberikan pesan untuk masyarakat di tengah memanasnya situasi politik pemilu 2024. Gus Mus berharap masyarakat dapat menyikapi dengan kepala dingin dan tidak larut dalam dinamika politik. Menghadapi kontestasi pemilu 2024, Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri turut memberikan petuah melalui puisi berjudul Apakah Kau Terlalu Bebal atau Aku Terlalu Peka. Pesan tersebut disampaikan pada acara silaturahmi kebudayaan yang digelar di Gedung TBRS Kota Semarang pada Jumat malam. Dalam membacakan puisi, Gus Mus ditemani dengan Nasir, seorang pelukis kondang asal Yogyakarta yang mengiringi bait demi bait puisi Gus Mus.
Gusmus meminta masyarakat tidak terprovokasi dan dapat menghadapi pemilu dengan kepala dingin. Kalau hanya saya memuji yang saya dukung, sampean memuji yang sampean dukung tidak masalah. Tapi kalau saya tidak hanya mendukung yang saya dukung, tapi sambil jelek-jelekin yang sampean dukung, itu kan jadi persoalan di masyarakat. Kenapa ada begitu? Karena berlebih-lebihan itu menyikapi sesuatu. Pada malam silaturahmi kebudayaan yang digelar Forum Wartawan, Pemprov, dan DPR di Jateng, Gusmus tidak tampil sendiri. Sejumlah seniman kondang turut menyuarakan pesan dalam menghadapi pemilu 2024. Di antaranya Magelan Sutanto Mendut atau Tanto Mendut yang tampil bersama penari dan penabuh alat musik. Penyair Ilham Anwar, Triyanto Triwikromo, dan Beno Siang Pamungkas yang tampil membius penonton dengan sajak-sajak khas diiringi alunan biola. Tak ketinggalan Timur Sinar Suprabana dan Sosiawan Lea membuat penonton bersorak-sorai. Dari Semarang, Hinufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke.
Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang gak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Lingkar Media Group membuka polling Presiden 2024. Caranya, klik link berikut ini. Klik salah satu pilihan Anda, isi data diri lalu klik kirim vote. Polling ini bukan merupakan hasil akhir perolehan suara. Jumlah suara sah mengikuti hasil ketetapan resmi KPU. Ayo buruan berpartisipasi dan dapatkan bingkisan menarik untuk 4 orang yang beruntung. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya. Pemirsa, awal tahun 2024, Bupati Kendal melantik 100 pejabat. Pejabat tersebut terdiri dari 43 pejabat administrator dan 57 pejabat pengawas. Pelantikan kali ini dilakukan secara mendadak. Bahkan banyak pejabat yang datang ketika prosesi pelantikan sudah mulai, sehingga banyak yang belum tahu jabatan dan tugas pokok fungsinya. Pelantikan kali ini dilakukan di luar ruangan, yakni di halaman gedung perpustakaan daerah. Bupati Kendal Diko M. Ganinduto dalam sambutannya menyampaikan pelantikan dan rotasi ini untuk mengisi kekosongan jabatan, agar bisa mempertanggungjawabkan sumpah jabatan sehingga bisa amanah saat menjalankan tugas. Pemerintahan Kendal khususnya di kecamatan dan bisa bekerja secara efektif dan bekerja secara baik. Gimana Pak? Ya sudah selesai. Ya nggak ada yang bermasalah, ini rotasi biasa. Harapannya seperti apa Pak? Ya harapannya bisa bekerja dengan maksimal. Dengan mengisi kekosongan ini bisa meningkatkan pelayanan kita terhadap masyarakat, juga memberikan value nilai tambah terhadap pelayanan kepada seluruh masyarakat yang ada. Dari jabatan yang terisi tersebut, beberapa di antaranya jabatan untuk camat yang sebelumnya kosong. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Pati memiliki monumen Tugu Bandeng unik dari knalpot brong hasil sitaan Satlantas Polresta Pati. Monumen ini ditempatkan di sekitar alun-alun Pati dan menarik antusias pengguna jalan. Sudut kota Pati dipersolek dengan monumen unik berbentuk ikan bandeng yang terbuat dari knalpot brong hasil sitaan Satlantas Polresta Pati. Sebanyak 4.031 knalpot brong tersebut merupakan hasil operasi selama 4 bulan. Monumen berukuran 2x11,5 meter ini dibuat oleh pengrajin asal desa Rendole dengan waktu pengerjaan 10 hari.
Monumen dipasang secara gotong royong di kolam air mancur di Jalan Panglima Sudirman sekitar alun-alun Pati. Kompol Aspauri selaku Kasat Lantas Polresta Pati menuturkan razia bakal terus digencarkan demi terciptanya zero knalpot brong. Dalam pelaksanaannya, petugas mengedepankan preemptif dan preventif serta edukatif kepada pelaku, produsen, usaha penjual aksesoris dan jasa pemasangan. Kita buat dari knalpot brong berbentuk yaitu ikan bandeng, di mana ikan bandeng ini adalah merupakan khas Pati. Kemudian bahan yang dibuat adalah dari knalpot brong, di mana hal ini untuk memberikan pesan kepada masyarakat agar dalam mengemudikan kendaraan bermotornya, utamanya kendaraan roda 2, itu tidak menggunakan knalpot brong. Jadi knalpot apabila ditemukan di jalan, tentunya kami dari jajaran Satlantas Polresta Pati akan melakukan yaitu tindakan. Kita akan lakukan tindakan dengan tilang, kemudian kita amankan. Nah, ini salah satu adalah merupakan bentuk untuk mengingatkan kepada masyarakat kita. Lutfi, salah satu warga Pati, mengapresiasi kreativitas Satlantas Polresta Pati yang membuat monumen dari sitaan knalpot brong. Mengingat knalpot brong cukup mengganggu ketentraman masyarakat. Di knalpot brong ini kan suaranya berisik, mengganggu ketentraman masyarakat sekitarnya, dan tanggapannya memang bagus, perlu didukung. PJ berharap ke depan petugas kepolisian terus menggencarkan razia knalpot brong agar masyarakat merasa aman dan nyaman. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Lingkar Media Group membuka polling pemilihan presiden 2024. Caranya Anda tinggal klik link berikut ini, pilpres2024.lingkar.news. Demikian chatting hari ini pemirsa, saya Puji Lestari bersama kerabat kerja yang bertugas, pamit dari hadapan Anda, selamat sore dan sampai jumpa.